Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Solehan dari Prodi PPKN tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjawab hasil dari presentasi minggu yang lalu, di mana saya mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Oke, baik, tonggak sejarah hukum internasional menurut saya itu berada di masa Yunani, di mana di masa ini bahwasannya perkembangan hukum internasional itu sendiri berkembang melalui Roma. Lalu pada akhirnya masyarakat Eropa Barat melakukan perdamaian, di mana isi dalam perdamaian itu adalah perjanjian-perjanjian yang disebut Perjanjian Westphalia. Oke, mungkin latar belakang yang menjadi tolak ukur mengapa tonggak sejarah hukum internasional berada di Yunani, dan karena ada peristiwa apa. Yang pertama adalah pada saat itu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam sedang dalam keadaan menurun, mempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, maka praktik diplomasi merupakan sumbangan yang terpenting dari lingkungan kebudayaan ini kepada perkembangan hukum internasional. Sumbangan yang terpenting dari dunia Islam dari abad pertengahan terletak di bidang hukum perang. Jadi mungkin pada saat itu karena mengapa menjadi tonggak sejarah dalam hukum internasional itu ada di masa Yunani, di mana di masa ini itu terjadinya penurunan praktikan dalam diplomasi. Oke, baik, jawabannya dalam lahirnya masyarakat internasional itu apakah sejalan dengan perkembangan hukum internasional, di mana masyarakat internasional itu melakukan suatu perjanjian-perjanjian dengan suatu negara dengan mengambil keuntungan dari kedua negara tersebut, di mana di situ terdapat adanya hukum internasional. Maka bisa kita pastikan bahwa hukum internasional itu pasti sangat berperan penting akan terjadinya masyarakat internasional, karena secara tidak langsung seorang masyarakat internasional tidak akan disebut masyarakat internasional kalau mereka tidak menggunakan pengaplikasian dari hukum internasional itu sendiri dan melakukan perjanjian-perjanjian terhadap negara-negara yang lain. Oke, baik, bagaimana jika tidak dibentuknya mahkamah arbitrase ini, di mana mahkamah arbitrase ini menyelesaikan pertikaian antara bangsa-bangsa yang telah merupakan suatu lembaga yang ampuh, di mana mahkamah arbitrase ini adalah sebuah lembaga yang menjadi penengah sebuah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat internasional dalam menjalankan hukum internasional, di mana ketika sebuah hukum internasional itu dilanggar, maka adanya mahkamah arbitrase ini untuk menetralkan dan membenarkan mana yang salah dan mana yang benar. Ketika suatu lembaga ini tidak ada, maka perjanjian-perjanjian dalam hukum internasional itu sendiri tidak kuat dan mungkin bisa terjadinya pemalsuan-pemalsuan yang dapat melanggar di dalam perjanjian hukum internasional itu sendiri. Jika suatu negara melanggar perjanjian internasional, apa yang akan terjadi kepada negara tersebut? Oke, baik, suatu negara melakukan perjanjian internasional, atau seorang masyarakat hukum internasional melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara lain, biasanya itu berawal dari kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut, di mana suatu negara membutuhkan keadaan pangan yang sangat utuh, tetapi di sisi lain negara lain keadaan pangan sangat utuh, tetapi dalam mata pencaharian air itu kurang mencukupi. Maka dari itu adanya perjanjian hukum internasional ini, di mana untuk kesejahteraan antara dua negara dalam melaksanakan ketatanegaraannya, seperti itu. Bila pun ada yang melanggar dalam hak perjanjian itu, maka disitulah adanya mahkamah arbitrase, di mana sebagai eksekusi daripada
negara yang melanggar atas pelanggaran yang mereka langgar dalam perjanjian-perjanjian di dalam hukum internasional itu sendiri. Hambatan-hambatan saat perjanjian Westphalia dan Den Haag, di mana dalam proses melaksanakan suatu perjanjian ataupun suatu konvensi pasti setiap apapun dalam hal diplomasi pasti mempunyai hambatan-hambatan, di mana tidak semua wilayah dapat melakukan perjanjian Westphalia tersebut. Yang kedua, dalam perjanjian Den Haag, di mana suatu wilayah tidak dapat ikut atau tidak ada dalam perjanjian di mana di dalamnya tercantum atas daerahnya itu sendiri. Perlu kita ketahui dalam perjanjian Westphalia tersebut, karena di dalam perjanjian tersebut hanya sebagian kecil negara Jerman dan tidak yang lainnya. Berarti seperti itu, kesejahteraan masih dalam ruang lingkup yang kecil yang masih tertutup oleh perjanjian Westphalia. Bahkan masih ada negara kecil kecil lainnya di Jerman yang bisa dimasukkan ke perjanjian Westphalia, dan karena itulah negara kecil yang tidak dimasukkan ke perjanjian Westphalia itu mereka berontak. Baik, yang saya ketahui bahwa dalam perdamaian Westphalia ini berisikan 3 perjanjian, yang dimana salah satunya dapat menjawab dalam pertanyaan ini, dimana latar belakang dalam perjanjian Westphalia ini pertama yaitu karena ketika perang 30 tahun yang lalu, dimana masyarakat Eropa tidak adanya bentuk perubahan peta bumi politik. Dan di perjanjian inilah bahwasannya mengakhiri perang 30 tahun yang lalu dan meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, ada suatu di mana di sini zaman dahulu Kaisar Romawi Suci itu sangat banyak sekali dalam kekuasaan dan bahkan kerajaan-kerajaan tersebut, hingga tidak merata terhadap rakyatnya. Maka dari itu adanya perjanjian ini, di mana perjanjian perdamaian itu mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci untuk menegakkan kembali Imperium Roma yang suci. Nah, disinilah terdapat adanya bahwasannya ada negara-negara Jerman yang diakui, negara kecil seperti Netherlands, Swiss, dan negara-negara kecil yang lainnya. Lalu hubungan-hubungan antara negara tidak dapat dilepaskan. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum internasional, di mana di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hukum internasional, di mana faktor tersebut terjadi terhadap kebutuhan. Yang kedua ada terhadap di dalam masyarakat internasional itu sendiri, di mana masyarakat internasional pasti melakukan suatu perjanjian-perjanjian internasional yang dilandasi hukum internasional, di mana adanya hukum internasional ini karena adanya suatu kebutuhan terhadap negara dari negara yang lain, seperti itu. Oke, baik, menjawab pertanyaan dari Siska, di mana di sini tentang masalah kitab dan konflik-konflik, di mana di dalam isi kitab itu terdapat bahwasanya ketika aturan-aturan dalam berperang tidak boleh membunuh lansia, tidak boleh membunuh anak-anak. Tetapi pada nyatanya ketika terjadinya peperangan, bahwasannya sesuatu yang dilarang oleh kitab tersebut ternyata dilanggar juga oleh seorang prajurit yang melakukan peperangan di negara-negara tersebut, di mana bahwasanya dalam kitab itu menunjukkan keadilan dalam berperang, tetapi ketika berperang pada nyatanya mereka tidak melakukan hal tersebut, dan akhirnya mereka melanggar tentang secara tidak langsung mereka melakukan hukum internasional, tetapi mereka melanggar terhadap hukum internasional itu sendiri. Baik, di abad Romawi tidak mengalami perkembangan. Sebenarnya di abad Romawi juga mengalami perkembangan, namun salah satu kelebihan dari Romawi,
mungkin tidak selebih dari Yunani, karena ketika pada saat itu ketika meskipun banyak masa-masa di mana ada masa Yahudi, masa Romawi, masa India, mereka mempunyai masanya itu masing-masing dalam melakukan hukum internasional itu sendiri, tetapi dalam masyarakat internasional ketika proses penyeluruhan terhadap dunia pada saat itu terjadi pada masa Yunani, dan melalui negara Roma, lalu Roma menyebarluaskan tentang hukum internasional itu sendiri. Maka dari itu bahwasanya bukan Romawi tidak mengalami perkembangan, mereka mengalami perkembangan, tetapi perkembangan mereka tidak bisa melebihi perkembangan dari Yunani dan perkembangan yang dilakukan oleh Roma terhadap dunia. Oke, baik, pertanyaan dari Rizky, di mana perjanjian Westphalia itu apakah ada campur tangan dari dunia Islam dalam mungkin dalam perjanjian Westphalia ini, di mana ada campur tangannya Islam itu, di mana bahwasanya dalam campur tangan dunia Islam itu ketika dalam hal diplomasi, di mana pada saat itu kenapa diadakannya perjanjian Westphalia ini, karena pada saat itu pun bukan hanya Eropa Barat saja, tapi ketika di dunia Islam pun diplomasi pada saat itu sangat turun gitu. Jadi masalah campur tangan itu tidak ada campur tangan, tetapi adanya perjanjian Westphalia ini bisa saja dilatar belakangi karena diplomasi dunia Islam dan Eropa Barat pada saat itu menurun, seperti itu. Untuk hukum internasional modern berarti ada pemisahannya. Nah, bentuknya seperti apa? Dimana bahwa pemisahan dalam hukum internasional modern ini mungkin tidak adanya pemisahan seperti pada abad sebelum Masehi. Pada abad sebelum Masehi tidak adanya pemisahan antara agama, sosial, dan budaya. Tetapi ketika pada hukum internasional modern itu sendiri bukan berarti ada pemisahannya, tetapi dalam melakukan perjanjian internasional, masyarakat internasional akan menggunakan apa ketika dalam melaksanakan hukum internasional itu sendiri. Karena ketika adanya suatu modernisasi, ketika suatu bentuk perjanjian tentang agama itu tidak mungkin, karena agama itu masuknya ke dalam toleransi, tetapi biasanya dalam hal-hal sosial, di mana bahwa sebuah negara itu saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme. Karena adanya hukum internasional ini, bahwasannya simbiosis mutualisme itu sangat diperlukan, di mana suatu negara memiliki kelebihan dalam hal pangan, tetapi negara B tidak memiliki kelebihan dalam pangan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat internasional melakukan perjanjian hukum internasional seperti itu. Lalu apakah sama seperti Indonesia? Misal ada hukum pidana atau perdata. Masalah hukum pidana dan perdata, di mana sebuah negara pasti memiliki yang namanya hukum pidana dan hukum perdata. Tetapi kalau misalkan menyangkut pautkan dengan hukum internasional itu tidak mempunyai yang namanya hukum pidana atau hukum perdata. Tetapi hukum internasional itu memiliki, di mana ada satu lembaga, yaitu yang disebut Mahkamah Arbitrase, di mana mahkamah ini sebagai lembaga besar yang pada zaman dulu dalam mengatasi tanggapan-tanggapan terhadap perjanjian-perjanjian yang dilakukan masyarakat internasional itu sendiri. Lalu Mahkamah Arbitrase ini sekarang berubah menjadi PBB yang menampung dalam sebuah negara, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang dapat menjawab dan menselaraskan antara perjanjian internasional dan kepada masyarakat internasional itu sendiri.